Baik, teman-teman, sambil menunggu yang lain, kita mulai aja materinya di malam ini, tanggal 26 Oktober 2021. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Sip. Jadi pertemuan kali ini kita masuk ke materi pembahasan baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kelihatan ya? Siapa yang sudah pernah dapat materi bangun ruang sisi lengkung di SD, di SMP, di SMP sekarang SMP ya. Di SD kelas 6 harusnya sudah dapat ya. Jadi bangun ruang sisi lengkung, kita konsentrasi di kata-kata lengkungnya ini. Ya. Dan bangun ruangnya. Jadi kalau bangun ruang itu kan artinya dia mempunyai ruang ya. Dia ada ruang, berarti nanti kita erat kaitannya dengan volume. Kalau bangun datar, erat kaitannya dengan luas dan keliling, biasanya begitu. Nah, kalau ruang kita ke volume. Nah, di sini ada kata-kata lengkung, sisi lengkung. Artinya nanti ada sebuah sisi, atau sisi ya, sisi itu bidang ya. Jadi misalkan misalnya kita gambar sebuah persegi. Nah, masing-masing ini kan biasa kita sebut sisi, ya. Padahal bukan ya. Ini sebutnya rusuk nih, tapi bolehlah dimaafkan karena kita sedang bicara bangun datar gitu. Tapi kalau kita bicara bangun ruang, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan bangun balok misalnya ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini sorry. Ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini Y, ini H. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H ini disebut bangun ruang yang namanya misalnya kubus ya, dengan syarat masing-masing rusuknya sama. Nah, jadi yang disebut rusuk itu AB, ini rusuk nih. Ya. AB ini adalah rusuk. Tapi kalau yang namanya sisi itu adalah bidang. Sisi itu sama dengan bidang. Ya, bidang dua dimensi. Apa contohnya? A, B, C, D. A, B, C, D. Kelihatan ya? A, B, C, D. Sisi alas. Atau B, C, G, F. Ini juga sisi. Nah, sisi samping. Dan lain-lainnya. Jadi, kalau sudah bicara bangun ruang, hati-hati membedakan antara rusuk atau garis dan sisi. Ya, jadi rusuk itu berbentuk garis, sisi berbentuk bidang, gitu ya. Jadi nanti ada lagi diagonal sisi, jadi rusuk yang menyeberang di satu bidang atau satu sisi. Nah, ini disebut dengan bangun ruang sisi datar yang kalian sudah pelajari harusnya di kelas 8. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas di situ ya. Bangun ruang sisi datar. Nah, sisi datar itu diantaranya berbentuk kotak, berbentuk segitiga, berbentuk trapesium, ya, berbentuk layang-layang atau ketupat, gitu ya. Trapesium juga ada trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku, gitu ya. Di antara inilah kenapa tidak disebut sisi lengkung atau kenapa disebut sisi datar, karena memang mereka tidak melengkung, gitu ya. Nah, tapi kalau sisi datar ini kita lengkungkan, gitu ya. Misalnya si persegi panjang ini ya. Persegi panjang ini kita lekuk istilahnya. Jadi si titik-titik ini ketemu dengan titik-titik ini ya, kita ketemukan, kita lekuk gitu ya, tahu ya, dibayangkan kita lekuk sampai ketemu, maka dia akan membentuk apa kira-kira? Membentuk gini ya. Nah, gitu. Membentuk sebuah tabung gitu. Nah inilah yang disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Dia memiliki ruangan dan dia memiliki sisi lengkung, sisi yang melengkung gitu. Nah, secara ringkasnya
Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang atau sebuah bangun yang memiliki ruang dan biasanya terdiri dari ada satu sisi yang berbentuk lingkaran. Gitu. Jadi kita akan bermain di bangun ruang yang memiliki lingkaran. Komposisinya gitu ya. Apa aja tuh bangun yang komposisinya ada lingkaran di level kalian? Pertama, yang namanya tabung, ya. Terus yang kedua namanya kerucut. Yang ketiga namanya bola. Itu ya. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Gitu. Hal apa yang pertama yang akan kita pelajari? Yaitu yang sederhana dulu, yang gampang-gampang gitu ya. Apa itu yang gampang? Yaitu banyak sisinya. Ya, banyak sisi. Tahu ya bentuk tabung ya? Bentuk tabung yang seperti tadi kita sudah gambarkan di sini, yaitu dia punya sisi berapa nih? Sisi atap, sisi alas, dan sisi lengkungnya. Berarti dia punya sisi 3. Gitu. Ya. Sedangkan kerucut bentuknya seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini ya. Jadi alasnya berbentuk seperti lingkaran, terus dia mengapit atau bertumpu pada satu titik di atas, seperti itu. Nah, kerucut, jadi sisinya ada berapa? Sisi alas dan sisi lengkungnya ya, atau selimutnya. Jadi tabung juga disebut sisi atap, sisi alas, dan selimut. Kerucut, dia punya sisi alas dan selimutnya. Jadi si kerucut punya 2 sisi. Yang terakhir, bola. Bola itu bentuknya anggaplah seperti ini gitu ya. Seperti ini. Nah, dia kan begini. Gitu ya, bola. Nah, dia tidak diketahui atap dan alasnya gitu ya. Maka kita sebut dia hanya mempunyai selimut aja atau permukaannya aja. Jadi bola cuman punya satu sisi, yaitu selimutnya atau permukaannya. Sip. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu juga banyaknya rusuk. Nah, banyaknya rusuk pada tabung berapa? Rusuk itu berbentuk garis ya. Berbentuk garis. Jadi ini nih yang garis nih. Nah, ini. Gitu ya. Dan ini. Kalau ini bukan garis ya, karena ini lengkungan. Karena ini kan kita gambarnya pada 2 dimensi. Kalau 3 dimensi dia tidak berbentuk garis. Maka pada tabung rusuknya adalah 2. Nah, pada kerucut sama ininya aja nih. Ya, ininya. Oke. Jadi pada kerucut 1 rusuknya. Nah, pada bola dia tidak ada garis seperti ini ya. Jadi pada bola rusuknya tidak ada. Sip. Ini materinya sederhana sebenarnya. Tapi yang membuat dia jadi tidak sederhana adalah variasinya nanti, variasi di soal. Oke. Nah, lalu kita bicara apa namanya? Rumus ya. Kita bicara rumus deh. Yang biasa ditanyakan adalah yang namanya volume. Nah, yang paling gampang volume dulu deh. Volume, jadi kalau menghafalkan volume tabung, itu sebenarnya tabung ini nama lainnya apa sih? Ini kan tabung ya. Nama lainnya adalah
prisma lingkaran ya. Pernah tahu nggak nama lain tabung itu adalah prisma lingkaran? Kenapa disebut dengan prisma lingkaran? Jadi prinsip prisma, ya prinsip prisma gitu ya. Ini harus tahu konsep dulu nih. Kalau tahu konsep penyebutan bangun, nanti kesana-sananya akan jadi gampang. Konsep prisma artinya adalah atas dan alas itu sama. Bentuk atapnya dan bentuk alasnya itu sama. Seperti kubus, ya atap dan alasnya kan sama tuh. Maka kubus disebut juga dengan prisma persegi. Balok, atap dan alasnya sama, maka balok disebut dengan prisma persegi panjang. Nanti ada lagi prisma segi 5, prisma segi 6 dan lain-lainnya. Nah, tabung, atap dan alasnya juga sama, maka disebut dengan prisma lingkaran. Gitu ya. Nah, volume dari prisma itu gampangnya adalah luas alas, ya luas alas kali tinggi. Nah, ini ringkasnya begitu. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan luas alasnya, karena alasnya ini adalah lingkaran, maka luas alasnya kan PR kuadrat ya. PR kuadrat kali T. Nah, jadi rumus dari tabung adalah PR kuadrat kali T. Sip? Oke. Nah, sekarang kita ke kerucut. Nah, kerucut, nama lain, ini kerucut nih. Nama lainnya adalah limas. Limas lingkaran. Oke. Nah, maksudnya limas itu gimana? Limas itu jadi atasnya di satu titik. Ya, atapnya tuh di satu titik, dia bertumpu di satu titik. Di sini. Oke. Nah, jadi seperti 5 segitiga, 5 segi 4 itu sama ya, bertumpu di satu titik. Nah, dia rumusnya sama nih. Limas volume limas itu semuanya sama. Apa itu? Rumusnya sepertiga dari prisma gitu. Volume dari sebuah limas adalah sepertiga dari prisma. Jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Gampang ya. Jadi kalau prisma itu luas alas kali tinggi, kerucut itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi kita terjemahkan sepertiga kali PR kuadrat dikali T. Sip ya? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya bola. Nah, kalau bola ini agak unik ya. Jadi dihafalkan aja. Pi 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, ini rumusnya ya. 1, 2, 3. Nah, kembali diingatkan nih, siapa yang masih ingat nilai Pi? Jadi nilai Pi ini sebenarnya sampai sekarang itu belum diketemukan fixnya berapa. Karena dia itu adalah pembagian dengan hasil koma tidak ini ya, belum selesai sampai sekarang. Tapi kalau disederhanakan adalah 22/7 atau disederhanakan juga 3,14. Jadi sebenarnya di belakang 4 ini banyak sekali angka dan itu tidak terhingga angkanya. Ya, seperti itu. Tidak terhingga itu bukan berarti sama ya. Contohnya sama itu gimana? Misalnya 10 dibagi 3. Ini kan 3,33 terus 3 gitu kan. Angkanya sama gitu. Tapi kalau si Pi ini 3,14 ini angkanya itu beda-beda di belakang 4 ini. Sampai sekarang belum ketemu fixnya berapa. Oke. Nah, karena Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14 secara sederhana, maka untuk yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, kalau di antara jari-jari, ingat ya, R ini jari-jari, T ini tinggi, di antara jari-jari dan tingginya ada yang kelipatan 7, ya, kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 22/7. Gitu ya.
Kalau antara R dan T-nya kecepatan 7, maka untuk mencari volume di tabung kerucut atau bola, Pi-nya menggunakan 22/7. Jadi bukan hanya patokannya di jari-jari. Kalau kita bicara lingkaran kan patokan Pi 22/7 kan kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7 ya. Nah, tapi kalau di volume tabung kerucut bola bukan hanya jari-jari atau diameternya dipatokan. Yang jadi patokan juga tingginya. Kalau tingginya kelipatan 7, Pi-nya memakai 22/7. Oke, selanjutnya kita bicara luas. Luas. Nah, luas dari tabung kerucut bola ini ya kalau kalau dihafalkan agak ribet ya, kalau dihafalkan agak ribet. Jadi kita mendingan memahami konsep dari pencarian luas aja. Maksudnya konsepnya gimana sih? Jadi kalau bangun kerucut itu seperti ini, saya gambar lagi deh biar paham gitu ya. Bangun kerucut tadi kan punya tiga sisi ya. Nah, tiga sisi ini adalah luas yang dijumlahkan. Total luas yang dijumlahkan sebanyak 3 bidang. Bidang apa aja tadi? Yaitu bidang alas. Jadi yang kita jumlahkan luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Gini ya, yang dijumlahkan. Nah, sekarang kita lihat lagi luas alas. Luas alas rumusnya apa tadi? Yaitu lingkaran ya. Jadi pi R kuadrat. Luas atap juga gitu. Pi R kuadrat. Gitu. Nah, luas selimut rumusnya apa? Luas selimut kerucut. Ingat konsep tadi di atas. Nih, tadi kita jadikan si tabung ini gimana? Nih, si tabung ini tadi gimana caranya? Sebuah persegi panjang kita lekuk ya, kita lekuk sampai dua titik yang atas dan bawah ini ketemu dengan dua titik atas dan bawah yang kiri. Nah, sehingga kalau kita balik posisinya, si tabung ini, misalkan ini kaleng kosong gitu ya, kita gunting menjadi persegi panjang, gitu ya. Maka si yang berperan sebagai panjang dan lebar, kita harus tahu nih, yang berperan sebagai panjang pada persegi panjang, sebenarnya setelah dilekuk, dia menjadi apa tuh? Kebayang nggak? Panjang pada persegi panjang, begitu dia berubah menjadi tabung, perannya adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Kebayang nggak? Jadi begitu kita lekuk, si ujung-ujung ini ketemu, maka yang tadinya berperan sebagai panjang di persegi panjang menjadi perannya keliling pada lingkaran. Sip ya? Atau keliling pada sisi alas tabung. Nah, terus lebar pada persegi panjang yang tadi kita lekuk, begitu kita lekuk dan jadi sebuah tabung, maka perannya yang tadi lebar menjadi apa? Menjadi tinggi dari tabung. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukin lagi luasnya. Rumus luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang adalah P kali L. Gitu ya. Luas persegi panjang adalah P kali L, panjang kali lebar. Nah, tadi kita sudah sepakat nih bahwa panjang begitu berubah dari persegi panjang jadi tabung, panjang menjadi keliling lingkaran. Jadi rumus panjang ini kita ubah menjadi 2 kali pi kali R. Ya, 2 kali pi kali R. Ini rumus keliling lingkaran. Nah, lalu lebar persegi panjang setelah menjadi tabung, dia perannya menjadi tinggi tabung. Jadi L ini akan berubah menjadi tinggi dari tabung. Gitu ya. Nah, rumus ini yang kita pindahkan ke bawah. 2 pi RT. Jadi luas selimut tabung berarti apa? 2
pi r kali T gitu. Jadi luas selimut itu adalah permukaan ya yang berdiri gitu ya. 2 PRT, keliling lingkaran kali tinggi. Sip. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan PR kuadrat kan bisa kita gini ya. Pi R kali R. PR kuadrat juga sama. Pi R kali R. 2 PRT berarti apa? 2 Pi R T. Gitu. Sip. Nah, sorry, bentar ya. Ini kan rumusan ininya ya, rumusan apa runutannya nih. Jadi kalau bingung wajar lah, karena kan belum biasa menurunkan rumus. Ini PRR, ini PRR. Kalau digabungkan jadi apa? Jadi 2 kali Pi kali R kali R. Paham nggak nih? Misalnya ini kotak ini kan PRR ditambah PRR. Kan sama ya. Anggaplah PRR ini adalah pensil. Pensil tambah pensil kan berarti 2 pensil ya. Berarti 2 kali Pi kali R kali R. Jadi PRR tambah PRR menjadi 2 kali PRR. Gitu ya memahaminya. Nah, ditambah ini apa? 2 Pi RT. Ini tetap. Nah, baru ini kan ada 2 PR. Ini kan ada 2 PR. Nah, 2 PR ini kita keluarkan. 2 PR. Nah, ini rumusan terakhir dari luas permukaan kerucut ya. 2 kali Pi kali R. Nah, ini yang kita sekutukan 2 PR 2 PR. Nah, baru di dalam kurung sisanya ini ya, sisanya di sini R, sisanya di sini T ditambah T. Nah, inilah rumus dari luas permukaan kerucut. Jadi, kalau nggak tahu runutannya atau lupa rumusannya, runutin aja nih dari awal ke sini. Dia kan luas alas atap selimut. Luas alasnya sekian, selimutnya sekian. Digabungkan jadi bla 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 jadi 2 PR kali R tambah T. Ya, supaya membedakan T-nya boleh nggak kita pakai T besar ya, boleh-boleh aja ya. Nah, gini biar beda dengan plusnya. Sip? Gitu ya. Oke. Nah, kalau apa? Rumus dari luas permukaan kerucut gimana? Kerucut kan gini ya. Nah, jadi dia punya 2 sisi ya, yaitu luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas sama kayak tadi, Pi R kuadrat atau PRR gitu ya. Nah, luas selimut ini yang baru ya. Yang baru buat kalian, selimut kerucut ya, bentuknya itu sebenarnya dia tuh dari segi dari lingkaran terpotong. Nah, gini dilipat lah jadi sebuah kerucut. Maka selimutnya yang seperti ini adalah Pi kali R kali S. Ya, S itu apa? S itu adalah garis ini nih, yang garis tegak namanya. Di kerucut itu garis tegak. Oke. Jadi karena ini ada PR, ini ada PR, maka rumus akhir dari luas permukaan kerucut adalah Pi kali R, yes. Pi kali R. Nah, di sini apa? Sisanya R ditambah di sini sisanya S. Gitu. Nah, inilah rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi kalau kita besarkan tadi si kerucut, nah ini kan dia punya diameter ya, ini kan lingkaran. Nah dari sini ke sini kan diameter namanya. Nah dari tengah-tengah sini ke sini, nah ini kan namanya tinggi. Dari tengah-tengah sini ke ujung sini namanya kan jari-jari, gitu ya. Nah tinggi dan jari-jari itu hubungannya adalah segitiga siku-siku, gitu. Ya membentuk segitiga siku-siku atau sudut segitiga siku-siku. Nah, kalau kita jadikan tinggi dan jari-jari itu sebuah garis dan garis, maka dia menjadi segitiga siku-siku. Nah, ternyata begitu ujung dari tinggi dan ujung dari jari-jari kita hubungkan,
Nah, inilah yang namanya S tadi. Apa itu S? Garis pelukis. Garis pelukis. Nah, hubungan antara RT dan S itu adalah hubungan segitiga siku-siku. Nah, kalau kita sudah bicara segitiga siku-siku, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita bicara tentang segitiga Pitagoras, ya. Jadi hukum Pitagoras. Nah, karena sudah ngomong Pitagoras, Om ingetin lagi nih, yaitu apa? Triple Pitagoras ya. Siapa yang masih ingat triple Pitagoras? Triple Pita. Apa aja? Masih ingat? 3. Yang angka dasar ya, ingat. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21. 20, 21, 29. Ini belakangan ya tulisnya ya. Apa tadi? Diingat lagi. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Ingat ini adalah angka dasar ya. Angka dasar itu nanti bisa dikalikan semuanya. Jadi misalnya ada yang merah-merah ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Ingat, misalnya di sini 3, di sini 4, berarti di sini sudah 5 pasti. Ya. Ingat, sisi miring adalah sisi yang berada di depan siku-siku. Nah, ini kan angka dasar nih. Maksudnya angka dasar gimana? Misalnya ini menjadi 15, ya. Maka ini kan dikali 5. Nah, maka ini menjadi 20. Gitu ya. Maka ini menjadi 25. Jadi 15, 20, dan 25 juga termasuk triple Pitagoras dengan nilai dasar 3, 4, 5. Sip ya. Jadi nanti untuk masalah kerucut yang berkaitan dengan volume kerucut atau luas selimut kerucut, nah nanti ingat kita akan bermain juga dengan triple Pitagoras. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bola. Bola gini. Ini bola ya. Nah, gitu. Kalau bola mah dia unik sendiri ya, jadi serba dihafalkan aja. Rumusnya yaitu 4 kali luas lingkaran. Ya, luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Nah, ini rumusnya. Tuh. Oke. Silakan di screen boleh, di record boleh. Sudah? Oke, kita mau bawain lagi soalnya nih. Nah, yang jadi variasi dalam materi bangun ruang sisi lengkung ini atau BRSL gitu ya, adalah yang ditanya kadang bukan luas secara keseluruhan, ini kan luas secara keseluruhan ya. Jadi nanti dia ada variasi nih. Apa itu? Nah, gitu. Variasi pertama di sini adalah luas tanpa tutup. Nah, gitu. Ya. Luas tanpa tutup atau tanpa alas gitu ya. Ya, tanpa tutup boleh, tanpa alas boleh. Intinya kalau ditabung kondisinya gimana? Kondisinya adalah sisinya berarti yang dicari cuman luas alas ditambah luas selimut. Ini ya, maksudnya gimana? Kalau tabungnya tanpa tutup, jadi tabung itu kan kecelengan kan ada tutup bawah, ada tutup atas gitu ya. Nah, misalkan dicari volume, dicari luas permukaan, maka rumusnya yang dipakai adalah 2PR kali R plus T gitu. Gitu ya. Nah, tapi misalkan si tutup kalengnya ini kita open, kita buang gitu, kita buka, menjadilah kaleng terbuka. Nah, kaleng terbuka ini kalau diminta mencari luasnya, berarti kita masuk ke luas tabung tanpa tutup.
Atau bisa juga luas tabung tanpa alas kalau kalengnya ditelungkupkan gitu ya. Jadi apa aja lah pokoknya intinya alas atau atapnya salah satu aja ada dengan sisi yang lengkung berdiri gitu ya. Nah, komposisinya gimana? Jadi enaknya gitu kalau kita sudah paham yang ini, yang mencari rumus yang luas selimut kerucut total, ya, luas selimut tabung total, maka kita bisa mencari rumus ini. Jadi luas alasnya apa? Luas alas kan PR kuadrat ya, Pi kali R kali R. Luas selimut tadi apa? 2 kali Pi kali R kali T. Nah, yang sama apa? Yang sama adalah PR. Nah, berarti PR-nya bisa kita keluarkan ya. PR-nya bisa kita keluarkan. Jadi PR, nah dikali dengan di sini sisa R, di sini sisa 2 kali T. Atau 2T plus R juga boleh. Ya. Nah, jadi inilah rumus dari luas tabung tanpa tutup atau luas tabung tanpa alas. Oke. Lalu kalau dikerucut gimana? Kalau dikerucut kondisinya tanpa alas ya, karena kan kerucut tidak punya atap. Jadi ini luas tanpa alas. Nah, kalau kerucut ini tanpa alas berarti sama aja apa kita ngitungnya? Sama aja kita menghitung luas selimut gitu. Ya kalau luas selimut aja yang dicari berarti kembali ke sini aja ya, yang atas ya. Berarti cuman rumusnya Pi R S gitu. Itu rumusnya. Karena hanya mencari selimut aja. Ya. Nah, kalau di bola karena dia tidak punya alas, tidak punya tutup, dia tidak ada lagi mencari luas bola tanpa alas ya, luas bola tanpa tutup, nggak ada seperti itu. Tapi kalau bola nanti dia punya variasi seperti ini. Si bola ini biasanya suka dipotong, kayak dipotong gitu ya, gitu modelnya. Dia nggak dipotong dua gitu. Nah, kalau dipotong dua ini nanti terbagi dua nih misalnya gitu ya. Ini variasi sederhana dari bola. Setelah dipotong, bola itu kan ada yang padat, ada yang hampa ya. Tahu nggak maksudnya padat dan hampa? Kalau padat itu seperti buah semangka atau buah melon atau apapun itu yang bulat sempurna, dipotong tengahnya, maka yang terjadi kan dia punya alas ya. Jadi dia punya yang alasnya tuh, ininya terisi gitu. Gitu kan? Nah, kalau bola padat, setengah bola padat gitu, maka untuk rumus permukaannya menjadi 3 kali luas lingkaran. Nah, gitu. Kalau bolanya padat, dipotong 2 gitu ya, maka rumus luas permukaannya menjadi 3 luas lingkaran atau 3 PR kuadrat. Nah, kalau kosong, kalau hampa, setengah hampa, ya kayak seperti bola plastik ya, bola plastik yang suka buat main anak-anak ya, anak SD gitu. Kan kosong tuh, dipotong 2 kan jadi kosong kan, kadang dipakai buat topi ya, buat topi-topian gitu, zaman perjuangan gitu. Nah, itu kan setengah hampa namanya. Nah, jadi kalau dirumuskan, mencari luasnya adalah 2 kali luas lingkaran atau 2 PR kuadrat. Nah, gitu. Sip. Gampang ya ngapalinnya ya. Jadi kita cuman punya beberapa rumus aja untuk dihafalkan nih. Jadi hafalkan boleh, dicari cara untuk ingatnya boleh ya. Maksudnya dicari cara untuk ingat gimana? Ini tadi yang kita bilang bahwa volume tabung berarti volume prisma lingkaran gitu ya, prisma lingkaran. Prisma itu kan luas alas kali tinggi, maka PR kuadrat kali T. Volume kerucut itu kan volume limas, berarti sepertiga kali volumenya limas, berarti sepertiga kali
luas alas kali tinggi. Sepertiga kali PR kuadrat kali T. Nah, kalau boleh dihafalkan ya, 4/3 kali PR pangkat 3. Nah, kalau luasnya ini bisa kita cari ya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa gimana? Ini kalau mau di foto boleh, di screen, biar ingat. Tuh. Nah, ini adalah hal yang penting juga yang tadi kita sudah tulis ya. Triple Pythagoras ini jangan sampai lupa. Banyak sekali materi-materi yang menggunakan triple Pythagoras. Sampai nanti kalian mendapatkan materi trigonometri di SMA, nah ini banyak banget dipakai nih triple Pythagoras ini. Jadi ini sangat membantu untuk menghemat waktu kalian dalam menghitung. Gitu ya. Sip. Kita mulai coba-coba ngerjain soal yuk. Misalnya ada sebuah tabung seperti ini. Ya. Jari-jarinya dari sini ke sini adalah 7. Tingginya adalah 10. Nah, hitunglah berapakah luas alas, berapakah keliling alas, berapakah luas permukaan, berapakah volume. Gitu. Oke. Kita mulai. Nanti kalau terlalu cepat bilang ya. Luas alas karena ini adalah jari-jarinya 7, maka PR kuadrat gitu ya. Berarti 2/7 kali 7 kali 7. Ya, biasakan seperti ini ya, PR kuadrat. Walaupun rumusnya PR kuadrat, jadi jangan 22/7 kali 7 kuadrat. Ya, dibiasakan pecah gini, 7 kali 7. Supaya kenapa ya? Kan kita mau coret gitu kan. Coretnya gini kan. 7 dengan 7 dicoret. Nah, 22 kali 7 berarti apa? 1, 5, 4. Betul ya? Oke, selanjutnya. Keliling alas. Keliling alas 2 PR. 2 kali 2/7 kali 7. Ya, 2 PR. Coret-coret. Begitu ya. Maka keliling alasnya adalah 44. Ingat di sini sentimeter persegi, di sini sentimeter ya. Karena keliling itu untuk satuan panjang, bukan satuan luas. Kalau luas itu berarti sentimeter persegi, nanti volume sentimeter kubik. Nah, luas permukaan sekarang. Nah, ini kalau diminta luas permukaan aja, tidak ada kata-kata luas permukaan tanpa tutup atau luas permukaan tanpa alas gitu ya, maka kita sudah memastikan yang ditanya luas permukaan total. Nah, luas permukaan total berarti kita pakai ini ya. Nah, 2 PR kali R plus T. Jadi 2 kali Pi 2/7 kali R, R-nya 7 kali dalam kurung ya, R plus T, R-nya 7 tambah T-nya berapa? 10. Kayak gitu. Coret ya. Coret. 2 kali 22 yaitu 44. 7 kali 10, 17. Yuk kita hitung yuk. 44 kali 17, 28, simpan 2, 28 tambah 2, 30. 4. Jangan sampai masih ada yang bingung ya, kayak gini ya. 8, 4, 7. Jadi luas totalnya adalah 748. Apa satuannya? Tetap sentimeter persegi karena berkaitan dengan luas. Yang terakhir volume. Volume berarti prisma ya, prisma lingkaran berarti luas alas kali tinggi.
Berarti 2/7 kali 7 kali 7 kali 10 gitu ya. Nah, ini kan luas alas nih. Kan luas alas kita udah punya ya di sini 154 ya. Berarti 154 kali 10. Berarti 154 cm kubik. Begitu. Sip, dipahami? Gimana? Nah, kalau kalau dipahami, ini masih gampang ya. Kita mau masuk ke apa namanya? Kerucut. Kerucut yang agak ada tantangannya karena dia punya garis pelukis gitu. Mulai ya. Yang kerucut. Misalnya kerucutnya begini. Jari-jarinya kita bikin sekarang 10. Nah, kita bikin 10 jari-jarinya. Terus tingginya berapa ya? 24. Gitu. Sip ya. Nah, ditanya sama luas alas. Kita langsung jawab deh. Luas alas dengan jari-jari 10. Karena dia bukan kelipatan 7, maka kita pakainya apa? 3,14 ya. Pi R kuadrat 3,14 dikali 10 dikali 10 ya. 3,14 dikali 100. Nah, tinggal digeser koma 2 kali ya. Berarti menjadi 314. 314 cm persegi. Oke. Berikutnya kita mencari keliling alas. Keliling alas. Sama ya. 2 dikali pi dikali R. Berarti 2 kali 3,14 berarti menjadi 6,28 dikali 10 gitu ya. Jadi tinggal geser nolnya 1 menjadi 62,8 cm. Sip. Lanjut ya. Luas permukaan. Luas permukaan. Nah, sama ya. Berarti kita pakai yang tadi. Karena ini luas permukaan aja berarti luas permukaan total. Pi R kali R tambah S. Berarti Pi 3,14 dikali 10 dikali dengan R tambah S 10 ditambah. Nah, ini yang jadi masalah. Kita belum tahu S-nya berapa. Berarti kita mesti cari tahu ya. Di mana kondisinya, ingat tadi S adalah sebagai sisi miring. Di sini 10, di sini 24. Kalau mau mencari secara manual boleh ya pakai rumus Pitagoras. Sisi miring berarti apa? 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat berapa? 576 ditambah 100. Gitu ya. Berarti 676 akar dari 676 adalah 26. Gitu. Ya. Nah, ini kalau cari secara rumus. Nah, tadi kan pembilang kalau kalian sudah hafal atau sudah jago menggunakan triple Pitagoras, maka ini akan menjadi lebih mudah. Ingat 10 ya, ini 10 adalah apa? 10 adalah 5 dikali 2. 24 apa ya? 24 adalah 12 dikali 2. Oh, kita pakai angka dasar apa? 5, 12. Berarti yang di sini kita pakai angka dasar berapa? Ya 13. Kita pakai ini. Gitu ya. Berarti ini 13 dikali 2 sama dengan 26. Ya, ini akan lebih mudah kalau kita sudah hafal dan bisa menggunakan triple Pitagoras ini. Oke. Nah, setelah garis pelukis sudah diketahui, kita masuk di sini. Berarti 26. Maka 3,14 kali 10 berarti 31,4 dikali 36. Nah, ini udah keahlian kalian menghitung ya. Supaya cepat kita pakai kalkulator aja.
Nah, berapa nih? Oke, nggak nemu kalkulatornya mana nih? 31,4 dikali 36. Jebret, 1130,4. Jadi jawaban akhirnya adalah 1130,4. Gitu ya. Ini luas permukaan. Sekarang terakhir volume. Volume kerucut berarti apa? Aduh, kecil banget ya. Volume kerucut berarti volume kerucut berarti sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi ya. Luas lingkarannya tadi apa? Nih 62,8. 62,8 kali tinggi. Tingginya 24. Nah, kita coret dulu ya. Coret ya 3 dengan 24 kan 8 ya. Nah, berarti 62,8 dikali 8. Nah, berapa tuh? 62. Ini kembali ya. Nanti kalian jangan pakai kalkulator kalau kalian. Karena ujian juga nggak pakai kalkulator. 62,8 kali 8. Berapa tuh? 502,4. Oke. Yang nyiri ya. Jadi jawabannya 502,4. Nah, ini adalah sentimeter persegi, ini ada sentimeter kubik. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Silakan di screen boleh. Habis ini kalian ngerjain ya, gantian ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau bola kayaknya gampang ya, tinggal masukin rumusnya aja. 4PR kuadrat atau 4PR 4/3 PR pangkat 3. Jadi mudah lah. Nah, yang lebih sulit itu biasanya adalah tabung dan kerucut. Jadi untuk tabung dan kerucut ini harus mahir ya. Kenapa harus mahir? Karena nanti akan ada apa namanya kombinasi. Maksudnya kombinasi itu gimana? Gabungan antara tabung dan kerucut gitu. Gimana bentuknya? Nah, bentuknya misalnya tabungnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kerucut di atas. Nah, ya bentuk pensil ya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini yang akan sering terjadi. Atau gabungan. Nah, misalnya antara tabung dan setengah bola. Nah, gini. Nah, ini juga gabungan. Atau gabungan lagi. Misalnya kerucut dan setengah bola. Nah, gitu. Ini seperti apa ya? Sihir-sihir kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini sering banget terjadi. Atau lagi model kalau beberapa tahun lalu ada kombinasi sofa. Sofa itu kayak gini. Nah, ininya begini bulat, ininya bulat juga setengah ya. Jadi gabungan antara tabung dan setengah bola di kiri, setengah bola di kanan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh variasi penggabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Oke, sip. Sekarang coba kalian yang ngerjain dari mulai tabung dulu deh. Tabung ya. Coba kerjakan sama soalnya, luas alas berapa, keliling alas berapa, luas permukaan berapa, volume berapa. Jadi kalau sekarang supaya ngejar waktu boleh pakai kalkulator, silakan ya. Misalnya sebuah tabung
dengan jari-jari 14 cm dengan tinggi 8 cm. Nah, sama. Berapakah luas alasnya? Berapakah keliling alasnya? Berapakah luas permukaannya? Berapakah volumenya? Ya, silakan. Dari sekarang ya. Waktunya berapa ya? Waktunya 5 menit deh. Silakan dimulai. Kita bahas. Kita coba luas alas dengan jari-jari 14 karena kelipatan 7. Jadi 22 per 7 kali 14 kali 14 gitu ya. 2 berarti 44 kali 14 44 kali 14 sama dengan 616 ya. Keliling alasnya berarti 2 kali 22 per 7 kali 14 ya. Coret berarti 44 kali 2. Ini harusnya kali gampang banget ya. 44 kali 2 berarti 88. Gitu. Luas permukaan rumusnya tadi 2 pi r 2 kali 2 per 7 kali r, r-nya 14 kali r tambah t, 14 tambah 8. Coret ya. Nah, 2 berarti 44 kali 2, 88 dikali 14 tambah 8, 22. Gitu. Berapa tuh? 88 dikali 22. 1936. 1936. Satu sembilan tiga enam. Yang terakhir volume. Volumenya berarti luas alas. Luas alasnya 616 dikali tinggi. Tingginya 8. 616 dikali 8. 4928. Oke, tapi ini betul semua ya. Sip, keren. Nah, ini kan baru tabung nih. Kita coba lagi yang di screen dulu rumus-rumusnya biar nggak lupa. Rumusnya di screen dulu. Nah, ini mau digulung nih. Sudah? Contohnya juga kerucut. Silakan di screen dulu. Sudah? Oke. Kita masuk ke soal kerucut. Soalnya masih sama ya. Ini belum variasi-variasian. Masih polos. Kerucut. Nah, jari-jarinya misalnya berapa ya? 20 deh. Gitu ya. Tingginya 9. Boleh nggak gitu? Boleh aja lah ya. Tingginya 9. Sama, luas alasnya berapa, keliling alasnya berapa, luas permukaannya berapa, volumenya berapa. Ya, sip. Boleh pakai kalkulator sementara ini. Dimulai dari sekarang. Hilang nih rekamannya nih.
Kita mulai ya. Jadi luas alas berarti PR kuadrat gitu ya. Karena karena R-nya bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 kali 20 kali 20 gitu ya. Atau ini bisa juga menjadi 3,14 kali 4 ya, 2 kali 2 4 gitu ya. Nah, 10 kali 10 100 gitu ya. Ini cara untuk memudahkan hitungan aja sebenarnya. Gitu. Berarti 3,14 kali 100 kan 314 ya. 314 kali 4. Nah, 300 kali 4 1200, 4 kali 14 56 ya. Berarti 1256. Oke. Nah, selanjutnya keliling alasnya 2 PR 2 kali 3,14 kali 20 gitu ya. Berarti 2 kali 3,14 menjadi 6,28 kali 20 ya. Kali 20 berarti berapa tuh? 6,28 kali 20. 1256 ya, 12,5,6. 12,5,6. Ingat ini sentimeter persegi, ini sentimeter. Nah, luas permukaan apa rumusnya tadi? PR tambah PR kali R tambah S ya. PR berarti 3,14 kali 20 dikali R tambah S. 20 ditambah S-nya berapa? Nah, gitu. Nah, berarti kita punya PR ya. Berarti ini 9, ini 20. Oh, saya salah ya. Salah soal ya. Oh, 40, 41 ya. Sorry. Saya salah soal. Saya salah soal. Ya, kalau kita paksakan seperti ini ya, kita cari berarti apa? 20 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. Sama dengan 400 ditambah 81 481. Nah, sekian gitu ya. Jadi 481 ini nggak bulat nih angkanya nih. Oke. Ini jadi akar 481. Jadi ini dicarinya nggak bulat, nggak pas. Saya lupa nih harusnya 40 ya, bukan 20. Nah, kita kembali ke volume. Volume berarti sepertiga dikali luas alas berarti 3,14 kali 20 kali 20 gitu ya. Kali tinggi 9. Nah, ini coret. Coret jadi 3 ya. Nah, berarti 3,14 kali 20 kali 20 tadi udah ada ya di sini ya. Nah, jadi 12,56 dikali 3. Berapa tuh? 12,56 dikali 3 di 3768. 3768 cm kubik. Gitu. Nah, ingat kalau ini ternyata nanti 40 ya, harusnya memang 40. 94041. Jadi ininya 41 gitu ya. Ini 41 dan selanjutnya. Oke, untuk yang crochet seperti itu. Yang bola kita belum bahas, nanti bola dibahasnya bareng dengan yang kombinasi aja. Karena bola nggak terlalu susah. Demikian, ada pertanyaan? Nggak ada? Boleh di screen dulu. Oke, sip. Karima, ada Karima? Iya, Kak, ada. Ya. Bola, minggu tentang bola dan kombinasi-kombinasi dari bangun ruang ini. Nah, kalau sudah dibahas tentang bola dan kombinasi bangun ruang, minggu depannya lagi kita bahas masuk materi baru. Jadi per bab cukup 2 pertemuan aja supaya nanti November itu selesai materi kelas 9, Desember awal atau November akhir itu kita sudah masuk ke
persiapan PAS gitu. PAS semester ganjil. Oke, silakan Karima di ini dulu. Ya. Baik, untuk sementara kita cukupkan pertemuan kali ini sampai ketemu di next pertemuan. Jangan lupa nanti ditagih untuk penggantian minggu lalu ya ke Kapita atau Karima. Mungkin bukan IPA tapi yang pelajaran lain lah seperti itu. Sampai ketemu lagi, semoga manfaat teman malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.